Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Sri Langgeng Ratnasari dengan materi desain penelitian. Materi pada PowerPoint kali ini disusun oleh Miftahul Khairia dengan NPM 22, Usman Zailani dengan NPM 23, M. Safri dengan NPM 25, Muhammad Halim dengan NPM 26, Herdi dengan NPM 27, Haris Adi Purnomo dengan NPM 28, Abdul Karim dengan NPM 29. Desain PowerPoint untuk materi ini disusun oleh Miftahul Khairia dan saya Usman Zailani yang akan mempresentasikan materi pada saat ini. Poin yang dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah definisi dari desain penelitian, yang kedua tujuan desain penelitian, yang ketiga manfaat desain penelitian, yang keempat jenis-jenis desain penelitian, yang kelima tipe-tipe desain penelitian, yang keenam daftar pustaka. Proses penelitian. Sebuah desain penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Desain penelitian mengacu pada strategi keseluruhan yang dibuat untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan koheren dan logis untuk memastikan efektivitas pemecahan masalah penelitian. Desain penelitian adalah blueprint untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Definisi desain penelitian. Definisi desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip-prinsip umumnya memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menuntun peneliti untuk dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Menurut Nasution, desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya adalah tujuan desain penelitian. Tujuan desain penelitian yang baik adalah memberikan hasil yang dinilai dapat dipercaya. Kredibilitas mengacu pada seberapa luas hasilnya mendekati realitas dan dipertimbangkan sebagai suatu yang dapat dipercaya dan masuk akal. Kredibilitas menjadi lebih kuat jika desain penelitian mempertimbangkan sumber-sumber bias yang dapat mengubah temuan. Bias yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk salah sistematik, suatu faktor yang mempengaruhi hasil dan merusak mutu penelitian. Rancangan penelitian setidaknya akan mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, sumber informasi yang harus dijaring. Yang kedua, sifat atau hakikat kajian. Yang ketiga, tujuan kajian. Yang keempat, konteks kajian dengan masalah-masalah lain. Yang kelima, wilayah geografis yang akan diliput oleh kajian. Yang keenam, periode waktu sebagai pedoman. Yang ketujuh, dimensi-dimensi kajian. Yang kedelapan, dasar pemilihan data. Yang kesembilan, teknik yang digunakan dalam penghimpunan data. Yang selanjutnya adalah manfaat dari desain penelitian. Manfaat desain penelitian menurut Kumar menyebutkan bahwa terdapat dua manfaat utama dari desain penelitian. Yang pertama, terkait dengan identifikasi dan atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Yang kedua, menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Melalui sebuah desain penelitian, seseorang dapat 1. Mengkonsepkan rencana operasional untuk menjalankan berbagai prosedur dan tugas yang diperlukan untuk menyempurnakan studi. Yang kedua, memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut sesuai dan layak untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan dan permasalahan penelitian secara valid, objektif, dan akurat. Sedangkan menurut Nasution, manfaat desain penelitian, yang pertama, desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang kedua, desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Desain selalu berhubungan erat dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, desain penelitian selain memberi gambaran yang jelas tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi, yang mungkin juga telah dihadapi oleh peneliti lain. Berikut adalah jenis-jenis desain penelitian. Jenis-jenis desain penelitian.
Pengelompokan desain penelitian yang menyeluruh belum dapat dibuat dewasa ini, karena masing-masing ahli mengelompokkan jenis desain penelitian sesuai dengan kondisi ilmuwan itu sendiri. Ilmuwan McGrath mengelompokkan desain penelitian menjadi 5, yaitu yang pertama, percobaan dengan kontrol, yang kedua, studi atau belajar, yang ketiga, survei atau pengamatan, yang keempat, investigasi atau meneliti, yang kelima, penelitian tindakan. Sedangkan menurut Barnes, desain penelitian dibagi menjadi studi sebelum sesudah dengan kelompok kontrol, yang kedua, studi sesudah saja dengan kelompok kontrol, yang ketiga, studi sesudah sebelum dengan satu kelompok, yang keempat, studi sesudah saja tanpa kontrol, yang kelima, percobaan ex post facto. Dalam bukunya, Shah juga mencoba membagi desain penelitian menjadi satu, desain untuk penelitian yang ada kontrol, yang dimaksud desain penelitian percobaan dan bukan percobaan. Yang kedua, desain untuk studi deskriptif dan analitis, penelitian non-eksperimental. Yang ketiga, desain untuk studi lapangan. Yang keempat, desain untuk studi dengan dimensi waktu. Yang kelima, desain untuk studi evaluatif, non-evaluatif. Yang keenam, desain dengan menggunakan data primer atau data sekunder. Di samping pendapat para ahli di atas, desain penelitian juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Antara lain, satu, desain penelitian dilihat dari perumusan masalahnya, seperti penelitian eksploratif, penelitian uji hipotesis. Yang kedua, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan datanya, seperti penelitian pengamatan, penelitian survei. Yang ketiga, desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh peneliti, seperti penelitian eksperimental, peneliti ex post facto. Yang keempat, desain penelitian menurut tujuannya, seperti penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif. Yang kelima, desain penelitian menurut dimensi waktunya, penelitian time series, penelitian cross-section. Yang keenam, desain penelitian dilihat dari lingkungan studi, seperti studi dan eksperimental lapangan atau eksperimen laboratorium. Selanjutnya adalah tipe-tipe desain penelitian. Pada gambar 1 di samping, menunjukkan tipe-tipe desain penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian tindakan, yang kedua, desain studi kasus, yang ketiga, desain kausal, yang keempat, desain cohort, yang kelima, desain cross-section, yang keenam, desain deskriptif, yang ketujuh, desain eksperimental, yang kedelapan, desain eksplorasi, yang kesembilan, desain sejarah, yang ke-10, desain longitudinal, yang ke-11, desain meta-analisis, yang ke-12, desain observasional, yang ke-13, desain filosofi, yang ke-14, desain sekuensial. Pengertian dari tipe-tipe desain penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian tindakan atau action research design. Merupakan salah satu bentuk perencanaan penelitian. Dalam penelitian, tindakan peneliti mendistribusikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Yang kedua, desain studi kasus atau case study design merupakan penelitian mendalam tentang masalah penelitian tertentu, bukan survei statistik atau pertanyaan komparatif. Tujuan desain ini untuk mempersempit bidang yang sangat luas ke dalam satu atau beberapa hal yang spesifik. Yang ketiga, desain kasual atau casual design, yaitu studi kasualitas dianggap sebagai pemahaman fenomena bersyarat dalam bentuk jika X maka Y. Tujuan penelitian ini untuk mengukur dampak perubahan tertentu terhadap norma-norma dan asumsi yang ada. Yang keempat, desain cohort atau cohort design. Desain ini sering digunakan dalam ilmu medis, tetapi juga ditemukan dalam ilmu sosial terapan. Studi cohort mengacu pada penelitian yang dilakukan selama periode waktu yang melibatkan anggota populasi atau sampel yang dipersatukan oleh beberapa kesamaan atau kemiripan. Yang kelima, desain cross-sectional atau cross-sectional design. Desain cross-sectional memiliki 3 ciri khas, yaitu ada dimensi waktu, ada perbedaan, dan ada kelompok dipilih berdasarkan perbedaan. Desain cross-sectional hanya mengukur perbedaan di antara berbagai orang, subjek, atau fenomena, bukan perubahan. Yang keenam, desain deskriptif atau descriptive design. Desain deskriptif menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Keterkaitan dengan penelitian tertentu, penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi. Yang ketujuh, desain eksperimental atau experimental design, sebuah blueprint prosedur yang memungkinkan peneliti
untuk memperoleh kontrol atas semua faktor. Penelitian ini sering menggunakan prioritas waktu untuk konsistensi kausal dan besaran korelasi. Yang kedelapan, desain eksplorasi atau exploratory design. Desain eksplorasi dilakukan ketika tidak ada atau sedikit kajian penelitian atas suatu masalah. Desain eksplorasi sering digunakan untuk membangun pemahaman tentang cara terbaik untuk mempelajari masalah atau metodologi yang paling cocok untuk mengumpulkan informasi. Yang kesembilan adalah desain sejarah atau historical design. Tujuan desain ini adalah mengumpulkan, memverifikasi, mensintesis bukti dari masa lalu untuk membangun fakta sehingga menerima atau menolak hipotesis, sumber-sumber sekunder, dan berbagai dokumenter primer yang otentik. Yang ke-10 adalah desain longitudinal atau longitudinal design. Studi longitudinal mengikuti sampel yang sama dari waktu ke waktu dalam jangka panjang dan membuat pengamatan berulang. Pengukuran diambil berkali-kali pada setiap variabel dalam periode waktu yang berbeda. Yang ke-11, desain meta-analisis atau meta-analisis design. Meta-analisis adalah metodologi analisis yang dirancang secara sistematis untuk mengevaluasi dan merangkum hasil-hasil penelitian oleh para peneliti lain sehingga meningkatkan ukuran sampel secara keseluruhan. Yang ke-12, desain observasional atau observational design. Ada dua jenis umum desain ini, yaitu pengamatan langsung dan pengamatan tersendiri. Keuntungan desain ini memungkinkan wawasan yang berguna dalam memahami fenomena dan menghindari kendala etis dan praktis dalam sebuah proyek penelitian besar. Selanjutnya yang ke-13 adalah desain filosofis atau philosophical design. Pendekatan ini menggunakan alat-alat argumentasi yang berasal dari tradisi filsafat, konsep, model, dan teori kritis. Misalnya, relevansi logika dan bukti dalam perdebatan akademis untuk menganalisis argumen tentang isu-isu fundamental. Dan yang ke-14 adalah desain sequential atau sequential design. Penelitian ini dilakukan dengan sengaja pendekatan serial di mana satu tahap akan selesai diikuti oleh tahap lainnya dan sebagainya. Setiap tahap dibangun dari tahap sebelumnya sampai data cukup selama selang waktu untuk menguji hipotesis. Dan pada akhirnya, materi yang disusun dari PowerPoint ini diambil dari buku Muhammad Nazir dalam bukunya Metodologi Penelitian pada tahun 2003. Dan kemudian buku Komarudin Sastradipura yaitu mencari makna di balik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi pada tahun 2005. Dan kemudian dari bukunya Nasution MAS yaitu metode research pada tahun 2007. Yang kemudian buku Restu Kartikowidi pada tahun 2010 tentang asas metodologi penelitian, sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian. Yang kemudian dari bukunya Ismail Nurdin pada tahun 2019 yaitu tentang metodologi penelitian sosial. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Langgeng Ratnasari. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.